Qala al-muallif rahimahullah. Halaman 11, paragraf paling bawah. Masih tentang najis-najisan. Adapun air liur yang mengalir dari mulut orang yang tidur. Orang biasa tidur yang memang bangsa tukang ngences, ada air yang keluar dari mulutnya. Ini apa hukumnya? Najis atau bukan najis? Jika diyakinkan keluarnya dari mi'dah, kalau yakin keluarnya dari dalam, dari perut, dari ulu hati, apa tanda-tanda dia keluar dari dalam? Seperti warnanya kuning, tak bening lagi. Kalau masih bening tuh belum. Ini udah kuning warnanya, kayak muntah ya. Nah, dan baunya busuk, masya Allah. Baunya busuk. Itu kalau udah warnanya kuning, dia baunya busuk. Ah, itu berarti dari dalam. Maka najis dia. Maka itu najis. Makanya Nabi ini kalau yang punya masalah bau mulut, amalkan yang diamalkan oleh baginda Nabi. Kata para sahabat, kalau Nabi bersiwak, yusma' minhu ab gitu. Itu bunyi hadisnya begitu. Kalau Nabi bersiwak, terdengar Nabi itu kayak suara orang mau muntah. Jadi kalau bersiwak, itu langit-langit sama lidah digosok sampai agak ke dalam, biasa kan terpancing mau muntah. Itu biasa nanti yang temuntahkan warnanya agak coklat. Itu yang sumber bau mulut tuh di situ. Ini Habib Amri juga sampaikan. Jadi kalau gosok gigi, gigi sudah digosok, habis itu gosok lidah. Bedanya gigi sama lidah, kalau gigi itu arbon, kanan kiri gosoknya. Kalau lidah tuh tulan, atas bawah. Kemudian langit-langit juga digosok sampai kayak mau muntah, gitu. Nah, itu keluarkan saat itu air yang ada di situ, biasanya warnanya agak kekuningan, agak kecoklatan. Itu rutin dilakukan, insya Allah bau mulut hilang. Karena itu sumber bau mulutnya. Jadi bukan yang di mulut ini, yang mulut ini iya. Tapi ada yang lebih bau lagi, itu adalah yang memang terkumpul di bagian leher, tenggorokan atau dada. Makin ke dalam makin bau. Maka bunyi hadisnya seperti kemarin kami baca di Sahih Bukhari itu hadisnya. Jadi di situ tertulis baginda Nabi kalau bersiwak itu terdengar suara kayak orang mau muntah tadi. Tapi di situ tulisannya ain hamzah, gitu. Ya kalau bahasa itu gitu lah. Nah, terdengar seperti itu kalau bersiwak. Nah, jadi sunnah tuh kalau bersiwak sampai seperti itu. Nah, tapi jangan dilakukan saat sedang puasa. Nanti hitungannya jadi sengaja muntah, bisa batal. Kalau nggak puasa dibuat. Jadi itu untuk menghilangkan bau mulut. Nah, untuk menghilangkan bau mulut. Sama satu lagi rajin baca Quran. Orang yang rajin baca Quran mulutnya nggak bau. Orang yang rajin baca Quran mulutnya nggak bau. Yang rajin gibah itu mulutnya bau. Yang suka nyeritain orang itu mulutnya bau. Kenapa? Karena dia makan bangkai. Karena dia makan bangkai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibah satu sama lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitam fakarihtumuh. Apa kalian suka makan bangkai saudaranya? Pasti kalian tak suka. Nah, itu makanya ketika ada seorang perempuan mengomentari, sebenarnya kalau bisa dibilang ini banyak sering kena gitu. Komentar perempuannya cuma bilang begini, ma'at wala zailu fulanah. Tengok tuh, baju si fulanah kok panjang kali gitu. Gitu cuma bilang begitu. Ini ada perempuan dua orang lagi berdiri berdekatan, depannya perempuan lewat. Yang satu bilang begini, ma'at wala zailu fulanah. Itu bajunya kok panjang kali gitu ya. Lalu Nabi lewat saat itu di samping itu. Maka kata Nabi kepada perempuan yang ngomong itu, ilfazi. Lepehin kata Nabi. Lepehin apa ya Rasulullah? Lepehin aja kata Rasulullah, kata Nabi. Maka dia mencoba melepehkan sesuatu, ternyata terbentuk atau keluar dari mulutnya sepotong daging busuk. Nah, itu kata baginda Nabi. Itulah yang barusan kau lakukan. Pernah nggak komentari baju orang, Bu? Bukan ibu-ibu saja.
Bapak-bapak pun gitu. Tengok lubenya tak pernah ganti kan. Udah. Nah, padahal kayaknya kan nggak gibah-gibah kali, Bu. Cuma bilang, ih bajunya kok panjang kali. Kadang ikut perwiritan akbar. Dari dusun sana pakai seragam begini, dari dusun sana pakai seragam begini, saling komentar. Modelnya model lama itu kan, dah kena tuh sebenarnya gitu. Itu yang bikin bau mulut tuh begitu, karena makan daging. Walaupun sebenarnya itu mukjizat Nabi ya. Kalau kita nggak akan terasa begitu. Nggak akan kita ngerasa habis gibah tuh, aduh kenyang kenapa baru gibah nih, makan daging saudara, itu nggak akan terasa begitu. Karena itu maknawi maksudnya. Tapi sama Nabi yang maknawi itu bisa jadi hakiki, bisa jadi hakikat. Lepehin katanya, betul dilepehin jadi seonggok daging. Maka jangan banyak menggibah, bikin bau mulut. Banyak daging busuk masuk ke situ. Nah, banyakin bersiwak, banyakin baca Quran. Insya Allah bau mulutnya hilang. Nah, kemana-mana bawa siwak. Nah, kemana-mana bawa siwak. Bentar-bentar siwak, bentar-bentar siwak. Tapi bagus kayak punya Pak Isa nih. Nah, yang ada wadahnya. Nah, yang ada wadahnya. Jangan dibawa begitu saja. Saya kurang suka. Kenapa? Agak kurang menyamankan orang. Nah, kalau diletak begitu kita agak takut mendekatinya. Tapi kalau ada wadahnya agak lebih aman rasanya. Nah. Dan jika tidak diyakinkan keluarnya dari mi'dah seperti diyakinkan keluarnya dari kepala itu maksudnya dari hidung, flu, ingus. Dia kan kalau disedot naik dulu ke atas kemudian baru turun. Atau dada yang batuk berdahak itu keluarnya dari dada. Atau mulut, atau syak akan yang demikian itu, atau dia ragu. Ingat nih, kalau ngukumi najis itu ragu itu nggak benajis. Apa hukumnya? Maka dia suci. Lagi tertidur, tahu-tahu ngences, bantal udah basah saya begitu. Ini keluar dari mana nih? Dari dalam atau dari dada atau dari mulut aja? Kan ragu tuh. Apa hukumnya? Suci. Udah. Walaupun bau ya, tapi dia suci. Tetapi siapa yang kena bala dengannya, tapi kalau ada orang yang memang dibala, pasti keluar aja dari dalam perutnya itu cairan, misalnya begitu. Dimaafkanlah darinya apa-apa yang kena pada kainnya atau badannya, dan jika banyak sekalipun. Islam tuh mudah. Nah, innad dina yusrun dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya agama itu mudah. Jadi jangan disulit-sulitkan dalam memberikan fatwa. Kalau mau sulit itu untuk amalan pribadi kita saja. Kasih yang muktamad tapi jangan yang menyulitkan. Nah, paham tuh ya? Bukan kita mau ihtiyat. Ihtiyat untuk diri sendiri. Kalau untuk orang kasih yang mudah saja. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amraini ilakhtara aisarahuma. Tidaklah baginda Nabi itu dipilih akan dua perkara untuk umatnya, kecuali Nabi akan memilih yang paling mudahnya. Nah, jadi misal kayak tadi itu, aku baru beli rumah, tapi ini rumah dulu yang punya orang kafir. Itu kira-kira perlu nggak rumah tuh aku siram pakai air semua campur tanah 7 kali? Oh iya harus tuh. Dia kan pasti pernah makan babi, kemungkinan besar pernah dia makan babi. Pegangnya sana, pegangnya sini, kan? Semprot lah tuh pakai air campur tanah. Betul ya itu begitu? Enggak. Ya kan ini untuk ihtiyatnya, enggak. Sama orang itu enggak. Kalau enggak yakin, tidak najis. Sudah gitu saja. Nah, begitu saja ngasih hukum, ngasih fatwa ke orang. Syahdan. Diketahui dari sekalian yang tersebut itu, dari pembahasan yang sudah lalu, bahwa hewan yang hidup lain dari anjing dan babi dan keturunannya suci sekaliannya. Hewan yang hidup selain anjing babi semuanya suci. Walaupun menjijikkan, kayak misalnya cicak, kayak misalnya tikus, asal dia masih hidup maka hukumnya suci. Beda kasus kalau memang nyata di badannya ada najis. Nah, kalau dia masih hidup hukumnya suci. Ada air sedikit nih, masuk cicak ke dalamnya, berenang-renang deh. Kita ambil, kita buang. Secara fikihnya nih,
Boleh nggak airnya diminum lagi? Oh, ada kemasukan cicak, jorok nggak najis. Oh, ada penyakitnya mungkin, tapi tidak najis. Kenapa? Karena cicaknya masih hidup. Bahkan seandainya dia sudah mati pun cicak masih digolongkan hewan yang tidak mengalir darahnya. Anak tikus jatuh kemari, berenang-renang deh. Diambil, dibuang. Suci atau najis? Suci airnya. Jadi tadi. Itu kalau hewannya masih hidup. Hewan hidup yang najis cuma anjing dan babi, udah lewat tuh kita bahas. Semua hewan yang masih hidup itu suci, kecuali anjing dan babi. Dan segala jenis bangkai yang lain dari bangkai manusia dan ikan dan belalang, najis sekaliannya. Nah, kalau sudah mati hewan itu, matinya tidak syar'i, tidak disembelih, maka hukumnya bangkai. Semua bangkai itu najis kecuali 3. Manusia, ikan, belalang. Itu yang bangkainya hukumnya suci. Nah, itu bangkai hukumnya suci. Apa hukum makan ikan busuk? Makruh selama tidak dipastikan membuat sakit. Nah, ada sebagian orang makannya ikan busuk. Saya kenal orang-orang Banjar yang memang nggak sampai busuk kali, tapi ikan itu seperti dibiarkan lama. Nah, namanya kurang bagus pula, wadi namanya. Wadi kan? Nah, namanya wadi. Podo. Kalau itu dikeringkan. Ini dia tak sampai kering kayak ikan asin. Wadi ini agak basah Mas Ian. Tadi lain memang. Saya tak bisa saya makannya, tapi orang tuh senang pula makan ini. Ya halal saja. Bangkai, tapi bangkai ikan itu suci. Agak dilamain gitu. Nah, memang dijemur, tapi nggak sampai kering kayak ikan asin. Wadi namanya. Hah? Suci. Nah, kenapa? Karena memang dia dari bangkai yang suci. Nah, itu memang khas makanan Banjar. Yang tak kemakan saya. Saya dulu di pondok banyak kawan saya dari Banjar, makanan yang lain masih saya bisa makan. Nah, ada lemping, ada apalagi namanya, saya lupa, itu dari kulit nangka. Kulit nangka, bukan nangkanya. Kulit nangkanya mereka masak. Dibuang duri-durinya, mereka masak kulit nangka. Masih bisa saya makan, tapi kalau yang wadi itu tak bisa saya makan. Nah, ya. Beda lidah. Jadi yang bangkai yang suci itu manusia, ikan, dan belalang. Lainnya najis. Juga sekalian suku-sukunya. Jadi kalau ada bangkai, itu yang najis apanya? Semua bagian tubuhnya najis. Mau kakinya, tangannya, bulunya, tulangnya, tanduknya, giginya, dan sebagainya. Walau bangkai hewan yang tiada mengalir darahnya. Perhatikan. Ini yang kadang sering tertukar. Beda ma'fu, beda bukan najis. Hewan yang tidak mengalir darahnya mati, seperti nyamuk, seperti lalat, seperti cicak, apalagi misalnya laron. Itu kalau mati hukumnya apa? Bangkai. Najis atau bukan? Najis. Ingat bahasanya najis. Loh, jadi kalau najis kok masuk ke air tidak menajisi air, ma'fu, dimaafkan. Tapi dia najis, bukan dia suci. Nah, ini kadang orang salah paham. Oh, ini suci nih. Saya pernah jumpa orang, dia bikin peyek laron. Saya jumpa laron lagi musim-musimnya tuh, dia ambil, dia buat jadi peyek. Nggak tahu saya. Dibuat jadi peyek. Oh, mertua saya dikasih. Mertua saya dikasih. Ini peyek apa? Peyek laron. Ya Allah ya Rahman. Mungkin salah paham tadi, orang jatuh ke air katanya enggak. Ini kok bukan, dia dimaafu, bukan dia itu suci. Nah, dia itu dimaafu. Dimaafkan, najis dimaafkan. Nah, Allah. Ada saja orang enggak. Berikutnya. Bangkai ulat cuka. Cuka kadang muncul ulat di dalamnya.
lalu mati jadi bangkai. Dan ulat buah-buahan, apa hukumnya? Najis. Hukumnya najis, tetapi dimaafkan. Nah, tadi. Jadi kalau misalnya ada biasa jambu kelutuk ya, atau jambu air, ada ulat di dalamnya. Nah, itu apa hukum ulatnya? Najis, tapi dimaafkan. Jadi kita ambil ulatnya itu kan basah tuh. Basah ketemu najis kan seharusnya bernajis. Boleh nggak bekas yang ada ulatnya tuh kita makan? Boleh, nggak masalah. Nah, jadi dia dimaafkan darinya. Maka tiada dia menajiskan cuka dan buah-buahan. Tidak dia membuat cuka itu bernajis, tidak dia membuat buah itu bernajis. Bahkan ya, dan boleh memakan dia besertanya karena sukar membedakannya. Makan jambu air, begitu dimakan, makanya kalau makan jambu air itu kan bagusnya dibelah dulu, biar kelihatan. Ini langsung dia makan begitu aja, begitu tengok penuh ulat situ. Itu seandainya dia kunyah, dia telan, berdosa nggak dia? Bahkan kalau dia malas, iya nih ulat nih lengket, makan aja. Halal tuh, halal, boleh. Tapi kalau dia ambil terus dia makan sendiri ulat, boleh. Itu berarti udah terbedakan. Ini karena sulitnya, apalagi jambu kelutuk yang kadang udah ada lubang-lubang ulatnya, itu kadang makan ada ulatnya, nggak masalah. Jijik bukan kajian fikih. Artinya masalah itu tidak dibahas, apakah jadi haram atau tidak. Karena menurut orang Arab itu tidak sampai menjijikkan. Ya. Jadi nggak masalah kalau dimakan bersama buah-buahnya sekali. Segala suku-suku, suku ini paham ya? Suku ini bagian. Segala suku-suku hewan yang bercerai darinya ketika hidupnya adalah seperti bangkainya pada suci dan najisnya. Tentang anggota tubuh hewan yang terpotong, yang terpisah saat dia hidup. Baginda Nabi bersabda, "Makuti amin hayyin fahuwa mayyitun." Yang terpotong dari hewan yang hidup, maka hukumnya bangkai. Misal ada lembu. Nah, kepijak ekornya sama kawannya, terjatuh putus ekornya. Putus. Ada nggak daging di ekor lembu itu? Ada, makanya ada sop buntut. Boleh dimakan? Tak boleh. Loh, tapi ini lembu hewan halal. Yang terpotong dari lembu ketika lembu itu hidup, maka hukumnya bangkai lembu. Berarti ekor yang putus tadi itu namanya bangkai lembu. Apa hukum bangkai lembu? Najis. Ya udah nggak boleh dimakan. Sayang loh Ustaz. Ya, sayang gimana? Namanya najis. Masa dimakan? Yakni jika bangkainya itu suci seperti bangkai manusia, maka suku-suku yang bercerai darinya pada ketika hidupnya suci sekaliannya. Kebalikannya, kalau seandainya yang terpotong itu adalah anggota tubuh hewan yang bangkainya suci, maka dia suci. Contoh ikan. Nah, contohnya ikan. Mancing. Dapat ikan, apa yang agak besar? Ikan tongkol lah, agak besar. Nah. Ikan tongkol agak besar. Lagi mau diangkat, disambar dia sama ikan hiu. Kepotong cuma dapat kepalanya saja. Berarti kan potongan dari ikan. Atau kebalikannya cuma dapat ekornya saja. Apa hukum ekor ikan tongkol itu? Hukumnya bangkai ikan tongkol. Apa hukum bangkai ikan tongkol? Suci bangkai ikan. Ya udah makan tak masalah. Itu tadi. Makan tak masalah. Nah, makanya ini adalah rahmat bagi hewan-hewan. Karena dulu orang Arab kalau ingin makan paha kambing, kambingnya tak disembelih, dipotongnya kakinya. Menggelepar kambing itu dia tak peduli. Begitu orang Arab. Jadi kayaknya pingin makan paha kambing. Seberapa? Sikit aja. Dia ambil kambingnya, dia cukur bulunya, dia iris bagian pahanya tadi. Menjerit kambing itu tak peduli dia. Yang penting dapatnya habis itu dimasak. Kalau di kita apa hukumnya? Yang terpotong itu hukumnya bangkai kambing. Haram.
Maka inilah syariat yang rahmatan lil alamin. Karena dengan itu hewan jadi tidak diperlakukan macam begitu, mesti disembelih. Nah, tadi itu orang jahiliyah, macam tak ada perasaannya. Jangankan sama hewan ya, sama manusia pun begitu. Anak-anak perempuan tuh main kebumikan hidup-hidup saja, ada perasaan. Nah, dan jika bangkainya itu najis seperti bangkai kuda, maka suku-suku yang bercerai darinya pada ketika hidupnya najis sekaliannya. Begitu juga lah hewan-hewan yang lain. Nah, melainkan bulu hewan yang dimakan, seperti bulu kambing, bulu onta, bulu ayam dan sebagainya, maka suci sama ada bercerainya dengan dicabut atau tercabut dengan sendirinya. Beda kalau yang terlepas saat hidup itu adalah bulu. Ada angsa. Apa hukum angsa memakannya? Halal. Kalau kita cabut bulu angsa, maka bulunya suci. Tapi kalau dari bulu hewan yang haram, maka hukumnya haram. Ada burung elang. Burung elang halal atau haram? Haram. Nah, burung yang dalam mencari makannya itu menerkam dengan cakarnya, itu haram. Ada burung elang lepas bulunya. Apa hukum bulunya? Najis. Kenapa? Karena hewannya haram dimakan. Khusus untuk bulu. Nah, kalau hewannya halal maka dia suci, kalau hewannya haram maka dia najis. Jadi kalau bulu kambing lepas saat hidup, apa hukumnya? Suci. Kalau tanduk kambing copot saat dia hidup, apa hukumnya? Apa hukumnya? Tanduk najis, bangkai. Ekor kambing lepas saat dia hidup, najis. Tapi kalau bulu kambing lepas saat dia hidup itu suci. Karena bulu. Nah, dan sebagai maka suci, maka sama ada bercerainya dengan dicabut atau tercabut dengan sendirinya. Nah, yang pelihara kucing ya hati-hati. Kucing itu hewan yang haram dimakan. Bulunya terlepas itu najis. Kalau terlalu banyak nggak dimaafkan, kecuali memang sudah sangat sulit untuk menghindarinya. Tapi kalau dikit-dikit tuh dimaafkan. Bukan dilarang pelihara kucing, boleh. Silahkan saja pelihara kucing. Tapi hati-hati dengan najis-najis dan bulu-bulunya. Jangan sampai membuat sholat menjadi tidak sah. Pahami ini. Banyak orang tak ngerti lagi masalah najis-najis seperti ini. Nah, maka saya katakan anaknya diajari yang betul lah. Nanti lama-lama samar betul agama ini. Ini di tahap kita, di generasi kita. Ini ilmu udah banyak yang tidak tersampaikan. Ilmu sudah banyak yang tidak tersampaikan. Saya kemarin di Pekanbaru ikut daurah bersama Profesor Syekh Salim Abu As. Profesor dari Al-Azhar. Begitu perkenalan beliau cerita, ana Hanafiyun madhaban. Saya madhabnya Hanafi, kata beliau. Jadi di Mesir itu memang luar biasa. Beliau madhab fikihnya Hanafi. Nah, jadi kami daurah bersama orang yang bermadhab Hanafi. Tapi penguasaan beliau terhadap madhab Syafi'i lebih dari kami yang bermadhab Syafi'i. Malu kami. Beliau mau memberi contoh apapun dalam madhab Syafi'i lancar betul. Beliau kuasai 4 madhab. Jadi ilmu itu luar biasa. Begitu beliau sampaikan dalam hati saya, ya Allah, banyaknya lah ilmu yang sudah mulai hilang sekarang. Beda betul antara profesor Indonesia sama profesor sana, saya rasa. Itu betul-betul profesor. Semua bidang ilmu rasanya beliau kuasai untuk masalah agama. Usul fikih, kami 3 kitab saat itu. Usul fikih, mantik, sama tauhid. Nah, kalau tauhid sama. Jadi semuanya yang beliau sampaikan tuh saya kagum betul dengan keilmuannya. Luar biasanya itu. Menguasai kaidahnya, menguasai cabang-cabang masalahnya. Nah, dalam hati saya, ya Allah, ini di zaman beliau nanti berikutnya ada nggak lagi penerusnya. Tauhidnya sama. Nah, tapi
Judul kitab tauhid yang dipelajari saat itu karangan beliau, Asy'ariyun ana. Saya orang yang bermadzhab Asy'ari. Saya adalah orang yang berpaham Asy'ari. Jadi isi kitab tauhidnya sebenarnya bukan pelajaran tauhid sifat 20. Di situ dibahas juga, tapi lebih kepada mempertahankan akidah Asy'ariyah dari paham-paham Wahabi. Beliau sangat nggak suka kepada orang Wahabi. Beliau terang-terangan saja kalau bilang Wahabi. Luar biasa betul orang. Nah, jadi ya Allah. Ini tolonglah agama nih. Yang anaknya cerdas, arahkan terus ke agama. Sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, S1, S2, S3, kalau perlu sampai profesor di Mesir sana. Betul. Nah, jadi yang penting ilmunya, tak usah pikirin gelarnya. Gelar kalau dapat alhamdulillah, tak dapat yang penting ilmunya dapat. Sebagian kampus yang ada di tempat kita nih di Medan, itu kuliah itu memang betul-betul tak cari ilmu. Cuma cari gelar dan cari relasi saja. Ilmu itu ada aja. Ya cuma nambah kenalan sama dapat gelar saja. Jadi makanya kalau yang punya rezeki anaknya mau kuliahkan di luar nggak apa-apa lah. Nah, tapi kalau di Indonesia ini mau kuliah juga pilih yang bagus-bagus. Ada satu kampus miliknya Syekh Hasan Hito itu di daerah Bogor kalau nggak salah. Bogor atau ya daerah Bogor kalau nggak salah saya. Itu namanya Universitas Imam Asy-Syafi'i. Punya Syekh Hasan itu jangan salah, banyak Universitas Imam Syafi'i, ini punya Syekh Hasan itu. Di situ baru kualitasnya diakui. Nah, jadi kalau mau anaknya pintar agama, kirim ke situ. Tempat-tempat lain, wallahu a'lam. Nah, maka tolong agama nih. Nah, ada banyak yang tak bisa kita ajarkan. Jangan sampai hilang. Nah, demikian lagi suci telur insya Allah akan datang.